Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa perang Ukraina akan berlangsung lama. Dan jika mengacu pada sejarah dan patologi perang Rusia selama 2 abad terakhir, pernyataan itu memang masuk akal dan mungkin. Jika mengacu pada sejarah, perang di Ukraina dapat berlangsung secara signifikan selama lebih dari 1 tahun. Catatan sejarah menunjukkan Rusia tidak menghitung kerugiannya bahkan ketika menghadapi kekalahan. Mereka memilih bertaruh untuk kebangkitan strategis dengan berkomitmen pada strategi gesekan sampai akhir. Kasus jelas terlihat dalam perang dengan Finlandia tahun 1939 hingga 1940. Meskipun menderita korban 5 kali lipat dari musuh mereka, Moskow melipat gandakan kekuatan dan berhasil mendapatkan penyelesaian yang dinegosiasikan. Selanjutnya, sejarah juga menyebutkan ada 2 syarat yang diperlukan Rusia untuk mencapai kemenangan dalam perang. Pertama, stabilitas domestik yang kuat dan dukungan untuk perang, dan kedua, keberhasilan Moskow dalam mengisolasi musuhnya dari bantuan internasional. Tidak satu pun dari kondisi ini benar-benar terpenuhi di dalam perang dengan Ukraina. Rusia harus bekerja keras untuk mengatur narasi di dalam negeri, terutama dengan menutup banyak media independen. Ini menunjukkan di dalam negeri sendiri tidak ada kebulatan tekad dan dukungan akan perang. Situasi akan semakin sulit ketika ekonomi negara itu pada akhirnya akan terseok-seok karena sanksi internasional. Rusia juga secara jelas gagal mengisolasi Ukraina. Sebaliknya, Moskow tidak mampu menghalangi dukungan material Barat ke Kiev. Sejak kekalahan Napoleon pada tahun 1816 telah terjadi 95 perang antar negara di seluruh dunia. Dari jumlah itu, 30 diantaranya terjadi di Eropa dan Rusia atau Uni Soviet terlibat dalam 10 perang. Pada periode yang sama, Rusia terlibat dalam 7 perang lain di luar Eropa. 7 perang itu adalah 3 kali melawan Cina, 3 kali melawan Jepang, dan 1 kali melawan Persia. Dari 10 perang Eropa yang melibatkan Rusia, 2 adalah Perang Dunia Pertama dan Kedua. Sementara 3 lainnya melibatkan kampanye melawan Ottoman Turki, yakni tahun 1828 hingga 1829, tahun 1877 hingga 1878, dan Perang Crimea tahun 1853 hingga 1856. 3 perang lainnya adalah gerakan pembebasan pasca revolusi melawan pendudukan Rusia oleh Estonia tahun 1918 hingga 1920, Latvia tahun 1918 hingga 1919, dan Perang Rusia Polandia tahun 1919 hingga 1920. 2 konflik yang tersisa adalah Perang Rusia Finlandia tahun 1939 hingga 1940 dan invasi Soviet ke Hungaria tahun 1956. Perang Dunia Pertama juga melibatkan konflik Rusia dengan Turki, dan Perang Dunia Kedua melibatkan dimulainya kembali konflik Rusia dengan Polandia dan Finlandia. Rusia adalah pemrakarsa dan pemenang dalam kedua konflik melawan Turki, kemudian Finlandia pada tahun 1939 dan Hungaria pada tahun 1956. Dalam kekerasan separatis pasca revolusi 1918, Uni Soviet adalah pemrakarsa tetapi dikalahkan oleh Latvia, Estonia, dan Polandia. Rusia adalah target dalam Perang Dunia dan Perang Crimea, tetapi hanya menang dalam Perang Dunia Kedua. Dalam 2 perang melawan Kesultanan Utsmaniyah, Finlandia, dan Hungaria, Rusia berhasil mengisolasi targetnya dengan melakukan manuver diplomatik untuk mencegah intervensi. Saint Petersburg melakukan Perang Rusia Utsmaniyah pertama tahun 1823 hingga 1829 untuk mendukung kemerdekaan Yunani dan dalam hubungannya dengan sekutu militer Inggris dan Prancis. Menjelang Perang Rusia Utsmaniyah kedua tahun 1877 hingga 1878, Rusia mampu mengambil keuntungan dari Kekaisaran Habsburg yang lemah, Prancis yang memicu pemberontakan di Kekaisaran Ottoman, dan runtuhnya kepemilikan Istanbul di Balkan. Finlandia juga diisolasi oleh Anglo-Prancis dan Jerman selama menjelang Perang Dunia Kedua. Hungaria diserbu pada tahun 1956 di belakang penangkal nuklir Soviet, sementara Amerika sedang berada dalam pertikaian diplomatik dengan invasi Anglo-Prancis ke Mesir. Ketika Rusia memulai konflik dan kalah, itu karena mereka gagal menghentikan intervensi asing. Ini seperti kekalahannya dalam Perang Crimea. Perang Crimea dimulai sebagai perselisihan antara Rusia dan Prancis atas subyek Kristen di Kekaisaran Ottoman. Inggris bertindak sebagai mediator. Ketakutan Inggris akan runtuhnya Kesultanan Ottoman dan masuknya Rusia ke Mediterania Timur serta ancaman terhadap terusan Suez membuat London berpihak pada Prancis dan Ottoman.
Kekalahan Rusia oleh Latvia dan Estonia juga karena dukungan Prancis, Inggris, dan Polandia. Sementara kekalahan Polandia atas Rusia sebagian besar disebabkan oleh kelemahan Rusia, meskipun ada misi pelatihan dari Prancis. Oleh karena itu, formula kunci untuk kemenangan Rusia adalah memulai perang tanpa memicu reaksi penyeimbang oleh tetangganya dan merencanakan operasi pada saat tidak mengalami ketidakstabilan domestik. Ketika salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi, Rusia telah dikalahkan oleh musuh yang lebih terorganisir atau diperlengkapi oleh sekutu. Invasi Soviet ke Afghanistan juga gagal karena terbentur oleh ketidakmampuan Moskow membendung dukungan negara lain, terutama Amerika Serikat. Dan suka atau tidak suka, harus diakui perang Rusia saat ini di Ukraina dicirikan oleh dua kekurangan ini. Selain Perang Dunia dan Perang di Crimea yang semuanya berlangsung selama 2 tahun, durasi perang di mana Rusia menang adalah masing-masing 17 bulan dan 9 bulan saat melawan Ottoman. Sementara melawan Finlandia membutuhkan waktu 4 bulan dan 5 hari melawan Hungaria. Itu berarti rata-rata 8 bulan. Kekalahan Rusia melawan Latvia, Estonia, dan Polandia berlangsung rata-rata 16 bulan atau 2 kali lebih lama. Berkenaan dengan kematian di medan perang, Rusia menderita kerugian yang lebih besar daripada lawan-lawannya baik saat menang maupun kalah. Kecuali melawan Ottoman pada abad ke-19, saat itu korban Rusia sekitar sepertiga dari korban musuh. Rasio kerugiannya bervariasi antara 1,5 banding 1 dalam perang melawan Polandia hingga 2,1 banding 1 melawan Estonia. Rasio paling ekstrim adalah 5 banding 1 saat melawan Finlandia. Catatan ini menunjukkan bahwa konflik Rusia-Ukraina dapat berlangsung selama lebih dari 1 tahun dan menimbulkan banyak korban di Ukraina maupun di Rusia. Banyak dari faktor kunci ini direplikasi dalam kampanye Rusia di Asia. Rusia menjadi target serangan oleh Persia yang didukung Inggris pada tahun 1826 dan dikalahkan dalam kampanye 20 bulan. Dua perang yang dimulai Rusia melawan Cina keduanya menghasilkan kemenangan karena isolasi yang relatif berhasil. Jepang mengalahkan Rusia dalam bentrokan 1 bulan di Changkufeng pada tahun 1938 dan kemudian menimbulkan kebuntuan yang mahal selama 4 bulan di Nomonhan, Jepang pada tahun 1938. Kekalahan parah Rusia dalam Perang Rusia-Jepang 11 bulan tahun 1904 hingga 1905 terutama karena ketidakstabilan domestik yang merusak upaya perang. Pada tahun 1900, Rusia kalah melawan Cina selama pemberontakan Boxer, dan pada 1945 Rusia menghancurkan tentara Manchuria Jepang. Keduanya merupakan kampanye yang dilakukan ketika Rusia berada dalam koalisi yang luas. Dengan mengacu pada sejarah panjang perang Rusia itu, apakah perang Ukraina akan berlangsung lama dan harus diwarnai kompromi tentang apa yang disebut kemenangan? Waktu yang akan menjawabnya. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fredjena.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.